Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Weti Dwiningsih. Kali ini kita masih membahas bab reproduksi sel, yaitu materi tentang gametogenesis, spermatogenesis, dan oogenesis. Oke, disimak baik-baik ya. Yang pertama kita bahas adalah gametogenesis. Gametogenesis adalah proses pembentukan dan perkembangan gamet. Pada hewan dan manusia, pada laki-laki pembentukan sperma disebut spermatogenesis. Pada wanita pembentukan ovum disebut oogenesis. Sedangkan pada tumbuhan, pada alat kelamin jantan yaitu mikrosporogenesis dan betina yaitu makrosporogenesis. Kita bahas satu persatu ya. Yang pertama kita akan bahas adalah spermatogenesis. Sesuai dengan namanya, spermatogenesis adalah pembentukan dan perkembangan sperma. Spermatogenesis terjadi di tubulus seminiferus testis. Hormon yang mengatur spermatogenesis adalah FSH, Follicle Stimulating Hormone. Kromosom pada laki-laki mempunyai tipe 44A-XY yang diploid. Akan menghasilkan sperma dengan tipe kromosom ada dua macam, yaitu 22AX yang haploid dan 22AY yang haploid. Selanjutnya kita membahas tahap-tahap spermatogenesis. Coba kalian perhatikan gambar ya. Yang pertama itu adalah induk dari sperma disebut spermatogenium yang diploid. Akan mengalami pembelahan mitosis menjadi spermatosit primer yang diploid. Kemudian mengalami pembelahan meiosis 1 akan menjadi spermatosit sekunder yang haploid. Kemudian mengalami meiosis yang kedua akan menghasilkan spermatid yang haploid. Spermatid akan mengalami pendewasaan di bagian epididymis menghasilkan spermatozoa yang haploid. Jadi, satu spermatosit primer yang diploid akan menghasilkan 4 sel spermatozoa yang haploid yang semuanya fungsional. Selanjutnya, kita akan membahas oogenesis yang terjadi pada wanita. Oogenesis adalah pembentukan dan perkembangan ovum. Oogenesis terjadi di ovarium. Hormon yang mengatur oogenesis adalah FSH, Follicle Stimulating Hormone. Kromosom pada wanita mempunyai tipe 44A-XX yang diploid akan menghasilkan ovum yaitu 22AX yang haploid. Selanjutnya kita akan membahas tahap-tahap oogenesis. Kalian perhatikan gambar ya. Induk dari ovum namanya adalah oogonium yang bersifat diploid. Akan mengalami mitosis menjadi oosit primer yang diploid. Kemudian pada saat menak, yaitu pada saat menstruasi untuk pertama kalinya, akan mengalami meiosis yang pertama menghasilkan oosit sekunder yang haploid dan polosit primer atau badan kutub primer yang haploid. Kemudian mengalami meiosis yang kedua menjadi ootit yang haploid dan badan polar atau polosit yang kedua yang haploid, dan ketiganya akan terdegradasi. Selanjutnya ootit akan berubah menjadi ovum yang haploid. Jadi
Satu oosit primer yang diploid akan menghasilkan satu ovum haploid yang fungsional dan 3 polosit yang terdegradasi atau hancur. Kita bahas soal ya. Perhatikan gambar spermatogenesis di samping. Yang pertama adalah spermatogonium mengalami mitosis menjadi spermatosit primer, mengalami meiosis 1 menjadi spermatosit sekunder, mengalami meiosis yang kedua menjadi spermatid, dan mengalami pendewasaan menjadi spermatozoa. Jadi jawabannya adalah yang B, 2 dan 4. Kemudian kalian perhatikan diagram oogenesis ya. Yang pertama itu adalah oogonium yang diploid menghasilkan oosit primer yang diploid. Sama-sama diploid berarti adalah pembelahan mitosis. Maka jawabannya adalah 1 dan 2. Oke, demikian tadi materi tentang spermatogenesis dan oogenesis. Selanjutnya kita akan membahas mikrosporogenesis dan makrosporogenesis. Jangan lupa like dan subscribe ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.